Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Firda Widyasari, NIM akhir 431, yang kedua Mutasyila Nur Azizah, NIM 432, yang ketiga Nurul Anisa, NIM 433, yang keempat Syifa Fauziah, NIM 436, yang kelima Putri Nafisa Aidah, 438, dan Aulia Nur Faizah, NIM 439. Kami di sini akan memaparkan materi tentang media pembelajaran IPS SD di kelas rendah. Sasaran pembelajaran dan latar belakang. Pembelajaran dapat berjalan lancar jika direncanakan dengan baik. Maka dari itu, pengajar atau guru dapat memanfaatkan sebuah pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran untuk memudahkan proses belajar dengan baik dan mudah untuk dipahaminya. Di dalam media pembelajaran tentu ada sasaran pembelajaran. Sasaran pembelajaran berfungsi sebagai pedoman aktivitas pengajar dan pembelajar dalam proses pembelajaran. Sasaran dalam pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu sasaran pembelajaran kognitif, sasaran pembelajaran afektif, dan sasaran pembelajaran psikomotorik. Selanjutnya yaitu yang pertama, kognitif. Tercapainya sarana kognitif jika setelah melampaui proses pembelajaran. Pembelajaran menguasai suatu konsep atau teori. Untuk itu, media pembelajaran yang dipilih merupakan media yang dapat membantu pembelajaran menguasai konsep atau teorinya. Yang kedua yaitu efektif. Tercapainya sarana efektif jika setelah pembelajaran atau peserta didik dapat menunjukkan respon aktif, keterampilan berpikir logis dan analisis, gemar membaca, dan lainnya. Yang ketiga yaitu psikomotorik. Sarana psikomotorik, peserta didik dapat melakukan sesuatu setelah memahami materi pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih guru juga hendaknya yang bisa mengordinasikan sebuah sasarannya. Untuk materi yang kedua yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran. Untuk yang pertama, kesesuaian media dan tujuan pembelajaran. Menyeleksi kriteria media pembelajaran merupakan kesesuaian media terhadap tujuan dari pembelajaran. Hal ini dapat dianalisis sebagaimana dari tujuan yang dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terhadap media pembelajaran juga sesuai pada tujuan belum, yaitu pengeluaran yang bersifat afektif, kognitif, dan psikomotorik. Media juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang bersifat kognitif, merupakan media pembelajaran yang terkait dengan informasi gambar visual, pembentukan konsep, faktual, prinsip, dan aturan serta pembelajaran. Untuk yang kedua, kesesuaian media pembelajaran dengan materi pembelajaran. Dapat dilihat dengan kesesuaian media pembelajaran terhadap materi pembelajaran atau instructional content. Adalah materi pembakar yang digunakan selama proses belajar mengajar. Materi pembelajaran mencakup beberapa konsep, prinsip, fakta angka, prosedur, dan sikap pengembangan keterampilan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kesesuaian media dengan karakteristik peserta didik. Media yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik, yaitu peserta didik dapat menggunakan media sesuai dengan keadaan dan kondisi peserta didik. Sebagai seorang guru, harus mampu memiliki sikap yang mendukung media selama proses belajar mengajar berlangsung. Beberapa pendidik sangat nyaman dengan media tertentu. Namun, ada peserta didik menemukan kesulitan dalam menggunakan media tersebut. Oleh karena itu, pemilihan media pembelajaran harus memperhatikan kecocokan pada peserta didik. Yang keempat, kesesuaian media dan teori. Pemilihan media berdasarkan kesesuaian teori merupakan bukan dari sisi egoisme pendidik terhadap media pembelajaran yang dianggap paling disukai, tetapi didasarkan teori penelitian sehingga teruji validitasnya. Contoh, pendidik menggunakan teori yang sangat terstruktur agar peserta didik mampu memahami presentasi teori pembelajaran dengan sangat mudah.
Pemilihan media bukanlah alasan hiburan semata, namun komponen penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Yang kelima, kesesuaian gaya belajar peserta didik. 3 gaya belajar peserta didik meliputi tipe auditorial, visual, dan kinestetik. Peserta didik dengan tipe auditor lebih menyukai cara belajar dengan cara mendengarkan dibandingkan dengan menulis. Peserta didik dengan tipe visual mudah memahami materi belajar, dan yang terakhir, peserta didik dengan tipe kinestetik lebih suka melakukan dibandingkan dengan membaca, menanggapi perhatian fisik dengan melalui manipulasi dan praktek belajar dengan cara berjalan. Yang keenam, kesesuaian kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Hal ini berkaitan dengan kuantitas dan kualitas penggunaan media pembelajaran. Apabila tidak didukung waktu dan fasilitas, maka media kurang efektif. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media audiktif. Media audiktif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara. Yang kedua, media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Yang ketiga, media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan indera penglihatan. Selain ketiga media tersebut, ada media non-proyeksi dan media proyeksi. Media non-proyeksi contohnya model dan bahan grafis. Sedangkan media proyeksi contohnya overhead transparansi atau OHT, slide, media audio, media video, dan media berbasis komputer. Penggunaan media pembelajaran IPS sekolah dasar. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian peserta didik sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung. Yang ketiga, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih dipahami oleh peserta didik. Yang keempat, media mengajar akan lebih bervariasi. Dan yang kelima, peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar.